mereka mungkin tidak banyak merasakan apa yang saya rasakan, terutama pengalaman mereka tentang orang tua. Oh iya, Ya kan? oke. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana agar kedua orang tua yang sudah tidak ada itu masih tetap bisa hidup di dalam hati mereka. Nilai-nilai hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwah? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa sahabat Al-Qudwah di Teras Al-Qudwah. Nah, seperti biasa, Teras Al-Qudwah menghadirkan teman-teman sahabat yang istimewa yang hari ini juga luar biasa. Ada sahabat kita yang siap untuk berbagi dengan kita semuanya. Ada Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Wajahnya sumringah banget ya. Itu artinya akan ada banyak hal yang bakal kita share untuk sahabat Al-Qudwah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar nanti bakalan yang diobrolin, biasa kita kenalan dulu. Mungkin Pak Ivan bisa share tentang Pak Ivan sendiri, lalu kemudian aktivitasnya ngapain aja sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Ivan Said Afandi. Saya aktivitas sehari-hari di SMA Terpadu Al-Qudwah. Di SMA Al-Qudwah, oke. Alhamdulillah dapat kesempatan di sini untuk bisa mengajar Quran dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab, mantap. Oke. Berarti sudah berapa lama berkecimpung di Al-Qudwah ini? Di Al-Qudwah sekitar 6 tahun mungkin ya. Cukup lama. Cukup lama. Juga, ya. Mantap. Gimana kerasaan so far ini? Insyaallah. Alhamdulillah ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini ya. By the way, ini masih nuansa Lebaran Idul Adha-nya masih berasa nih, gitu ya. Kemarin gimana Lebarannya? Ada hikmah yang bisa diambil dari Lebaran tahun ini gitu, Pak? Luar biasa, Lebaran tahun ini saya mengantar adik ke pesantren ke Cirebon. Masya Allah. Awalnya saya jemput dulu beliau di Bandung. Kemudian kita nginep semalam di Bandung. Kemudian OTW lanjut ke Cirebon, nginep semalam di Cirebon, baru pulang. Jadi 3 hari Lebaran itu yang kita habiskan di jalan. Oke. Banyak safarnya gitu ya? Iya, betul. Pasti betul, banyak hikmah yang didapatkan gitu ya. Ngobrol dengan adik dan sebagainya gitu betul ya. sekali. Makin lebih nambah attachment atau ikatan dengan adik ya. Gitu. Apalagi safarnya sama istri. Jadi kita saling mengikat keakraban dan sebagainya begitu. Jadi sangat luar biasa lah. Jadi Pak Ivan ini sosok kakak yang bertanggung jawab sekali. Iya, karena memang ayah sama ibunya sudah ini ya, sudah duluan gitu. By the way, dari perjalanan itu apa nih kalau boleh di-share hikmah apa yang didapatkan dari safar saat mengantar adik? Itu maksudnya mau mondok ya? Mau mondok. Oh, oke. Tadinya dari Bandung tadi bilangnya? Mondoknya di Bandung awalnya. Mondoknya di Bandung. Jadi dia memang pertama dia daftar ke Cirebon itu sosok ulama besar di sana, dia sangat pingin banget ke sana gitu kan. Antusias. Bahkan ketika dia lulus SMP dia sudah tag mau ke sana gitu. Ternyata dia bilang syaratnya harus hafal Quran dulu. Ya, saya kirim dia ke Pandeglang waktu itu setahun. Udah gitu pas kebetulan ibu meninggal ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya dia daftar di sana di Cirebon itu dan sudah diterima. Tapi masih ada jeda waktu 3 bulan nih, 3 bulan. Nah dia bingung mau kemana. Akhirnya saya kirim ke tempat guru saya di Bandung. Jadi di sanalah dia menguatkan hafalannya lagi. Masya Allah. Jadi kemarin kita jemput dia dari Bandung, kita bawa ke Cirebon. Gitu. Naik pribadi itu ya? Atau backpackeran gitu? Backpacker. Masya Allah. Itu dia sebetulnya momen backpackeran atau misalkan ngeteng bahasa kitanya gitu ya. Itu biasanya muncul hikmah-hikmah tersendiri yang bisa kita dapatkan dari perjalanan tersebut. Luar biasa sekali sahabat Al-Qudwah. Nah, yang saya tahu nih sosok Pak Ivan itulah sosok yang kalem, santai gitu ya. Yang saya tahu gitu, entah orang menilai seperti apa. Terus dari sisi kekalemannya itu tiba-tiba
ngasih sebuah letupan. Nah, kabar tiba-tiba Pak Ivan bikin buku. Wah, kalau berdakwah, ceramah, syiar udah biasa gitu ya. Kalau ngajar baik Quran maupun bahasa Arab udah biasa. Tapi ini agak sedikit berbeda. Tiba-tiba kita dapat kabar bahwa Pak Ivan ini bikin buku, dan hari ini kita undang sebetulnya dengan tujuan untuk ya katakanlah soft launching ya. Atau mungkin ya di bawahnya lagi mini launching. Siapa tahu mungkin Pak Ivan mau bikin acara lagi sebelum ke grand launching, ada soft launchingnya gitu. Jadi kita anggap di podcast kita kali ini ada mini launching ya. Lebih kepada ngobrol-ngobrol aja ya seputar buku ya nanti bakalan Pak Ivan terbitkan gitu. Judulnya apa Pak Ivan? Awalnya judulnya adalah Madrasah Cinta. Madrasah Cinta. Cuma kemudian dapat saya konsultasi dengan Pak Kiai, guru saya, Ustaz Samsun Rahman. Kemudian beliau ngasih pandangan-pandangan yang lebih spesifik sehingga saya memutuskan judulnya berubah menjadi Ibuku Madrasah Cintaku. Ibuku Madrasah Cinta. Khawatir mungkin kalau Madrasah Cinta terlalu gitu ya. Bukan, maksudnya diestimasikan ke cinta-cintaan anak muda barangkali ya. Mungkin. Tapi waktu itu Pak Kiai alasannya apa? Alasannya beliau nanya maksud di sini Madrasah Cinta itu siapa atau apa gitu kan. Terus saya kemudian sebenarnya tadinya sengaja aja dilempar di umum biar mereka menilai sendiri siapa atau apa Madrasah Cinta itu kan. Tapi kemudian karena memang terlalu banyak yang saya harapkan dari pembaca itu nanti menyimpulkannya, kata beliau ini nanti terlalu ngeblur gitu kan, sehingga silahkan difokuskan gitu kan, sehingga saya nilai bahwa ini karya ini adalah juga persembahan saya untuk ibu almarhum, sehingga saya putuskan judulnya adalah Ibuku Madrasah Cinta. Masya Allah, saya mau kasih applause aja dulu deh. Untuk sebuah judulnya aja udah bikin saya merasa excited gitu. Lalu judulnya itu kemudian boleh agak sedikit dibocorin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti biar penasaran sahabat Al-Qudwanya gitu. Kira-kira buku yang nanti bakal diterbitkan ini ceritain tentang apa? Lebih ke tentang keluarga. Jadi saya berharap pembaca bisa mengambil hikmah dari kisah keluarga ini, gitu kan. Kisah keluarga sederhana, tapi kekuatan ketangguhan mereka begitu sangat benar-benar ditempa gitu, sehingga mereka bagaimana bisa lolos dari setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka, gitu kan. Nah, ini saya ingin hadirkan kepada pembaca, karena keresahan mungkin Pak Lilo ya, keresahan tentang kehidupan zaman sekarang, serba mudah, serba instan. Bahkan saya tinggal di lingkungan yang mungkin tidak punya kendala masalah dalam ekonomi gitu ya. Sehingga ada keresahan-keresahan terutama kepada adik-adik saya, bagaimana mereka bisa tangguh gitu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan cengeng, harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Gitu. Nice. Kalau misalkan kita lihat nih, ini sebetulnya yang di hadapan sahabat Al-Qudwa ini baru draftnya saja gitu. Jadi baik cover maupun isinya mungkin akan ada banyak beberapa perubahan. Cuma sebagai gambaran umum aja nih, sahabat Al-Qudwa, bentuknya seperti ini. Ini judulnya juga masih Madrasah Cinta ya. Belum direvisi. Tentang petualangan para pejuang tangguh. Masya Allah. Ini aja udah bikin penasaran kita semua ya. Rumah yang di Cipanas ini bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain yang di sini. Aduh, gambaran ini banget ya. Keluarga Cemara. Iya, tapi sahabat Al-Qudwa udah bisa ketebak dong. Saya pegangnya segini. Setebal apa ini bukunya? Masya Allah, luar biasa. Ini bisa setebal kayak begini, kok bisa gitu Pak Ivan? Begini Pak. Gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya itu saya hanya buat cerita-cerita pendek gitu kan, tapi memang sengaja ini akan dibuat dirangkai. Bahkan awalnya saya kepikiran judulnya itu 8 bintang. Karena apa? Karena saya ingin menguak semua sosok di 8
putra ini untuk sehingga mereka punya role model gitu kan. Oh, kalau saya begini berarti saya harus begini. Kalau saya karakternya begini saya begini gitu. Nah, awalnya begitu. Tapi kemudian cerita itu kalau misalnya saya buat 8 bintang kepanjangan nih, nggak akan selesai-selesai gitu kan. Nah, dibuatlah yang lebih sederhana. Jadi awalnya saya hanya tulis di HP gitu kan, terus saya share di grup WA keluarga gitu kan, kemudian direspon baik oleh mereka, tapi kemudian karena saya nggak puas, maksudnya saya ingin pesannya nyampe ke mereka gitu, sampai saya japri satu-satu mereka gitu kan. Saya terus kemudian di japri itu ketika cerita tentang salah satu anak itu, salah satu adik. Jadi rangkaian cerita itu rangkaian cerita. Jadi begini, ada adik saya yang dia sudah sampai ke episode 22 misalnya. Karena kalau di cerita di grup itu episode ya. Jadi ada yang episode 22, ada yang episodenya baru 4. Tergantung literasi mereka masing-masing. Ada yang stop dulu gitu kan. Terus baca dulu gitu kan. Ya, jadi saya nggak kirim lagi gitu kan. Gitu. Jadi Pak Ivan menginikan di grup itu nggak akan dilanjutkan kalau mereka belum selesai membaca itu semua. Betul. Nice. Kalau di grup rutin, tapi kalau secara japri itu tergantung literasi mereka. Ada yang sudah episode 22, ada yang masih episode 14, ada yang episode 23 gitu kan. Nah, ada yang masih episode 4 gitu kan. Ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana mengelola adik-adiknya yang cukup banyak. Ya, betul. Bisa kan gitu ya, orang-orang merasa kewalahan, punya adik yang banyak, punya anak yang banyak. Bagaimana apa ya sebutnya, mentreatmentnya atau bagaimana membersamanya. Pak Ivan ini, wah luar biasa ternyata memberikan semacam cara, trik bagaimana untuk bisa mentreatment ke-8 adiknya. 7 ya? 8 dengan Pak Ivan dong pastinya. Kok bisa kepikiran gitu dari menceritakan adik-adik gitu? Karena saya kan lokasi saya dengan mereka terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Ada yang di Cipanas, ada yang di Serang, ada yang di Bogor. Sebutin aja deh ke tujuh-tujuhnya biar kita juga tahu. Biar tahu ya. Dari Pak Ivan dulu deh. Saya di Rangkas. Nah, terus adik saya yang kedua dia nikah dengan orang Gorontalo, tapi kemudian dia tinggal di Cipanas di rumah di rumah orang tua. Kemudian yang ketiga ini dia di Bintaro. Di rumah tahfidz. Kemudian yang keempat ini di Nurul Fikri Lembang, bukan Lembang, apa namanya yang di Serang tuh, Nurul Fikri Serang, NF Serang. Iya, NF Anyer. Kemudian yang kelima ini ada di Cirebon. Yang keenam ada di Bandung. Nah 7, 8 ini rencananya mau diajak ke Rangkas, tapi dia kemudian memilih tetap di Cipanas, ya saya nggak bisa maksa dong ya. Siap. Daripada nanti banyak drama gitu ya. Ya udah, akhirnya yang 2 orang adik yang terkecil ini tinggal bersama tetehnya anak kedua gitu. Masya Allah. Kok bisa kepikiran gitu mau menceritakan masing-masing adik gitu ya? Kan biasanya kalau saya pribadi juga kadang nggak kepikiran gitu mau menceritakan. Biasanya orang-orang tuh lebih excited menceritakan tentang orang tuanya gitu, menceritakan tentang orang-orang yang berperan dalam hidupnya. Ini Pak Ivan sebagai seorang kakak menceritakan adik-adiknya. Gimana tadinya? Begini, mereka mungkin tidak banyak merasakan apa yang saya rasakan, terutama pengalaman mereka tentang orang tua. Oh iya. Ya kan? Nah, kemudian saya berpikir bagaimana agar kedua orang tua yang sudah tidak ada itu masih tetap bisa hidup di dalam hati mereka. Nilai-nilai pengasuhannya tetap mengalir gitu ya. Betul. Oke. Keren. Jadi saya coba buat imajinasi, ada mungkin banyak juga dari hal-hal fakta yang saya olah gitu kan. Atau ada juga yang itu dikembangkan lagi gitu imajinasi ya. Gitu kan. Saya buat dalam sebuah cerita agar mereka tahu gitu kan. Oh, ternyata kasih sayang seorang ibu itu seperti ini. Oh, ternyata seorang ayah itu dia begini gitu. Oh, seorang kakak itu begini. Sehingga kapanpun dia, ketika dia jadi ayah seperti itu, ketika dia jadi ibu seperti itu, ketika jadi adik, jadi kakak, jadi anak angkat, anak sambung gitu kan. Mereka punya model gitu di sana. Gitu. Masya Allah. Ini menarik ya gitu. Baru kepikiran. Ini juga bisa masuk ke dalam kategori parenting juga kayaknya sih ya. Secara tidak langsung gitu ya. Lalu kemudian pertama kali mengawalinya gimana Pak Ivan? Tentu kan tidak mudah gitu ya. Awalnya kan memang dari sebagai catatan-catatan aja gitu. Lama-kelamaan jadi banyak tuh. Awalnya niat,
saya bikin ini aja deh buku, itu gimana? Itu tadinya? justru dorongan dari adik-adik saya. Katanya ini bagus nih dibikin novel gitu bikin kan. aja gitu ya. Bikin aja novel. Terus kemudian saya ya karena keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga saya azamkan nih di liburan ini selesai gitu kan. Karena kan mumpung nggak ngajar nih, Nggak ada aktivitas, saya rampungkan gitu kan. Dan alhamdulillah diberikan banyak kemudahan oleh Allah. Bahkan kemarin baru saya share aja banyak yang minat gitu. Semoga aja ini pertanda baik gitu kan. Alhamdulillah. Respon dari teman-teman cukup apresiatif lah ya gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan tentang ibu gitu ya, orang semua pasti sepakat bahwa ada nilai-nilai yang baik yang bisa didapatkan gitu ya. Lalu kemudian bikin cerita dan sekarang sudah rampung. Insya Allah. Gitu. Pada saat prosesnya membuat tulisan, menuangkan ide-ide kegelisahan dan juga gagasan itu tentu tidak mudah dong. Sebagaimana layaknya kita melakukan setiap aktivitas pasti ada tantangan, ujian, kesulitan dan sebagainya. Pak Ipun mengalami itu nggak sih? Oh, sangat. Oh, sangat. Uhnya udah beda. Selain waktu tadi itu ya yang cukup terbatas. Kemudian ide juga terbatas ya. Saya harus share tapi saya udah nggak punya ide misalnya gitu kan. Saya berpikir bagaimana nih supaya dapat ide gitu kan. Saya kadang saya misalnya merenung dulu. Oh ya, ini ada sebuah hal yang bisa saya share gitu kan. Saya susun, kemudian disusun pun belum tentu itu nanti akan saya share, saya otak-atik lagi gitu kan. Gitu. Proses editing dulu ya. Karena saya berharap semua tulisan ini bisa mereka dapat hikmahnya meskipun tidak secara langsung. Kan kalau kita nasihat secara langsung mungkin mereka ada kadang menutup diri dan sebagainya. Kalau dalam modelnya cerita, mungkin mereka bisa ngambil hikmah. Gitu. Tiap dari kita biasanya memang suka cerita ya, gitu. Baik anak kecil maupun orang dewasa juga. Cuman kan pasti akan ada kendala gitu di bahasa mereka. Artinya adik-adik kan tentu tidak seusia dengan kita yang sudah dewasa gitu. Bagaimana cara Pak Iwan untuk membahasakan supaya bahasanya itu diterima oleh adik-adik? Ada pengalaman menarik juga. Saya kepikir seperti yang Pak Lilo pikirkan tadi. Apa mereka ngerti nggak nih gitu kan bahasa saya gitu kan. Sampai ada adik saya yang dulu masih di Pandeglang yang sekarang di Cirebon itu. Kemudian karena dia aksesnya ke HP terbatas ya kan. Saya sengaja datang ke tempat dia gitu kan sekalian berkunjung, silaturahim. Sekalian juga ingin uji nih uji ketangguhan. Tulisan saya ini mampu nggak dia pahami gitu kan ya. Kemudian karena dia keterbatasan alat komunikasi kan, saya bacakan di hadapan dia beberapa episode gitu kan. Nah, saya asik baca, ternyata saya lihat dia sudah menangis gitu. Ternyata dia paham gitu. Saya bilang, berarti dia paham gitu kan, meskipun usianya belum 17 gitu kan, berarti dia paham gitu kan. Nah, mungkin yang saya masih PR ini ya yang masih SMP sama SD gitu kan. Nah, apa dia paham atau tidak? Tapi seiring berjalannya waktu karena buku itu abadi ya, saya rasa mungkin di suatu hari pasti akan dibaca ketika mereka siap dan juga paham. Mereka bisa mengerti. Iya, betul. Tapi saya sih setuju aja sih gitu, apapun yang sifatnya disampaikan dari hati pasti nyampe ke hati juga Pak Ipan gitu. Makanya adik Pak Ipan tuh yang di Cirebon tuh sampai menangis berkerak air mata. Saya yakin karena Pak Ipan nulisnya dari hati. Asik. Oke, berikutnya mungkin ya ketika pada saat menulis oke lah awalnya mungkin dari keisengan, kegelisahan atau ada ini sendiri gitu. Cuman ini sekarang sudah mulai bentuknya draft, lalu kemudian bahkan ada beberapa teman-teman yang sudah mengapresiasi meskipun dalam bentuk draft gitu. Ekspektasi mulai nambah dong. Gitu. Kira-kira goal finalnya nih Pak Iwan mau apa nih gitu kalau boleh tahu? Saya harap sih dalam waktu dekat di bulan ini bisa cetak minimal sekali 200 buku. Amin. Sekali 200 buku dan 200 buku itu semoga sudah habis gitu dipesan oleh teman-teman sahabat Teras Al-Qudwah juga kalau misalnya berkenan membaca karya saya boleh nanti bisa dipesan sehingga saya buat semurah mungkin harga promo di sampai tanggal 14 itu. Tujuannya ya biar mereka baca dulu deh, nikmati dulu deh karya saya. Nah, nanti di tanggal 14 ke atas itu sudah saya mulai harga sesuai dengan hitung-hitungan saya gitu. Bahkan saya ingin ngajak ke teman-teman sekalian nanti kalau misalnya berkenan dan karya ini layak untuk dibaca seluruh
anak bangsa Indonesia gitu kan. Oke. Kenapa tidak kita kolaborasi, kita bikin kemitraan gitu kan. Nanti kayak saya misalnya sediakan kepada teman-teman ini paket, misalnya ada paket harga 10 dan paket harga 7 misalnya. Siap. Dan nanti teman-teman bisa boleh menjualnya dengan paket harga satuan atau harga 3 atau harga 5 gitu. Iya. Semuanya bisa disinergikan. Iya, betul, Asik. Oke, yang pasti kan niatnya memang baik ya. Iya, iya. Ingin memberikan kesadaran, ingin memberikan wawasan kepada orang-orang yang ya siapa tahu dari tulisan itu bisa dapat banyak nilai dan juga banyak hal bagi si pembacanya. Gitu ya. Betul. Nah, rencana mungkin sudah mulai terpikir mau dibikin launchingnya bagaimana dan sebagainya mungkin? Oh, kalau launching belum terlalu Belum kepikiran. Belum terlalu Oke, terkonsep. tapi mungkin mau ada. Ya, insya Allah. Oke. Semoga nanti diundang lagi sama Teras. Jangan lupa hostnya ya. Iya. Siap. Terus kalau misalkan mau kita coba arahkan kira-kira genrenya apa ya gitu? Keluarga sih, kalau Keluarga saya ya? Oke. keluarga. Lebih saya tekankan ke ibu di momen-momen terkhusus gitu kan, di mana di titik sesuatu hal yang kayak mustahil gitu kan, tapi ternyata setelah dapat doa ibu, setelah dapat restu dari ibu, kemudian itu bisa dimudahkan. Oh, Gitu. Masya Allah, iya. Apa sih sebetulnya yang paling kayaknya sih dari setiap cerita yang Pak Ipan tuh titik beratnya adalah ibu kan ya gitu ya. Sedikit coba flashback barangkali ya gitu. Sosok ibu itu seperti apa sih gitu? Biar kita juga agak relate ya dengan buku yang ini gitu. Iya. Maaf nih kalau tiba-tiba nanti banjir air mata. Tapi bisa tahan kontrol kan? Insya Allah lah. Insya Allah ya. Kita mau lebih ke ini sih, lebih ke bagaimana melihat sosok kehebatan Pak Ipan sehingga Pak Ipan sendiri mengabadikannya dalam bentuk tulisan ini gitu. Jadi kan ketika orang membaca bisa relate nih. Betul. Oh iya ternyata betul begitu sesuai dengan apa yang Pak Ipan ceritakan. Gimana sih sebetulnya sosok ibu itu? Kalau menurut saya ya, secara pribadi saya menilai ibu itu ya segalanya Pak Lilo. Bahkan manusia yang paling berjasa ya ibu gitu kan. Dan saya juga bingung sampai detik ini bagaimana cara saya balas budi kepada ibu. Bahkan kalaupun misalnya beliau masih hidup, kemudian saya menjadi orang terkaya se-Indonesia, saya serahkan semua kekayaannya, apa itu cukup untuk membalas hanya satu hela nafasnya ketika melahirkan saya? Oke. Rasanya nggak cukup. Siap. Kalau di rumah gimana misalnya? Dan beliau Kesan itu luar biasa menurut saya. Jadi beliau itu adalah penyeimbang ayah. Penyeimbang, oke. Jadi sosok ayah ini adalah beliau pengonsep gitu kan, Pengonsep. dan beliau adalah pelaksananya gitu. Jadi Hampir sama dengan konsep parenting yang sekarang yang ada gitu ya. Ayah itu sebagai headmaster gitu ya. Betul. Ibunya sebagai yang pelaksananya itu Ya, gitu ya. betul. Oke. Nah, Terus? dan adik-adik saya nggak dapat pengalaman itu, gitu kan. Saya ingin mereka tetap hidup. Oke. Sampai adik keberapa sih kalau boleh tahu? Ya mungkin yang banyak interaksi saya, adik kedua, ketiga, keempat. Sampai keempat. Dan mereka kan rata-rata ini ketika sudah lulus SMP langsung mondok. Langsung mondok ya. Jadi mereka tidak terlalu banyak. Sementara saya kan mondok itu baru setelah lulus SMA. Oke. Gitu. Jadi mereka mungkin nggak tahu sisi-sisi hal yang luar biasa dari ibu, dari ayah gitu. Oke. Makanya Pak Ipan mau melestarikan itu dan mengalihkan lagi kepada adik-adiknya. Betul. Luar biasa sekali. Boleh kasih aplaus yang luar biasa. Oke. Kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya Pak Ipan ya. Cuman saya mau ada games terlebih dahulu nih. Nggak usah tegang juga, santai. Nama gamesnya adalah secangkir kopi. Kenapa dikatakan secangkir kopi? Ya sambil ngopi sambil santai aja gitu. Oke. Pak Ipan jawab yang cepat ya gitu. Kita pengen tahu sejauh mana Pak Ipan tahu tentang kepenulisan. Wah. Aduh, berat juga ya. Pemula soalnya. Oh iya. Kalau pun salah juga nggak apa-apa. Ini juga it's just a game gitu. Oke. Istilah untuk penulis yang tiba-tiba mentok saat menulis. Pas. Bapak udah pas. Oke. Sebutkan salah satu judul novel Terelie. Amelia, oke. Saya juga nggak tahu kok. Amelia, Eliana itu kan seri anak-anak mamak. Oh, iya, Saya juga ada banyak terinspirasi dari Masya Allah, luar biasa. Alinea adalah nama lain dari paragraf.
Tokoh jahat biasanya disebut antagonis, sementara tokoh baik disebut Protagonis. iya betul. Protagonis ragu. Oke, ikro artinya Membaca. baca. Tempat yang digunakan untuk menyimpan dan meminjam buku disebut Perpustakaan. perpustakaan. Novel Ketika Cinta Bertasbih ditulis oleh Habibur Rahman Al-Siraji. Wih, cakep. Untuk mengetahui definisi kata, maka kita harus mencari di Kamus. kamus. Kalau saya banyak baca buku, maka saya akan Banyak pengetahuan. Oke. Sebuah cerita yang menceritakan asal-usul tempat atau kejadian disebut Sejarah. Apa gitu. legenda. Oh, legenda, Iya. legenda. Tadi yang pertama itu Pertama apa namanya writing block. Writing block. Nah, jadi Belum ngeblank familiar. gitu. Belum Oke. familiar dengan istilah-istilah gitu. Oke. Cuma salah satu, dua ya? Dua. Lumayan lah, dapat 8. Luar biasa, oke. Mungkin the last but not least gitu ya. Selain ini kan katakanlah bentuk pencapaian dari Pak Ivan gitu ya. Katakanlah bentuk pencapaian Pak Ivan di luar dari aktivitas yang digeluti saat ini gitu. Next, apakah ada rencana lain lagi gitu untuk menggapai capaian-capaian yang lainnya gitu? Saya merasa berhasil ketika adik-adik saya sukses. Oke, Masya Allah. Bahkan saya menikmati semua kehidupan ini. Proses itu ya, proses membersamai adik itu. Membersamai adik ini karena rasanya saya harus menjadi perpanjangan tangan kedua orang tua saya untuk mereka jangan sampai keterbatasan banyak hal membuat mereka terbatas cita-citanya. Masya Allah. Pak Ivan tuh yang tertua ya? Tertua. Oke, yes. Punya tanggung jawab cukup berat juga ya. Oke. Semoga Allah mudahkan ya Pak Ivan. Amin, Masya Allah. amin. Saya pengen nangis. Terakhir barangkali mungkin Pak Ivan sebagai ya anggaplah closing statement gitu ya. Siapa tahu mau coba kasih support juga kepada teman-teman yang katakanlah punya posisi yang sama dengan Pak Ivan yang harus apa sebutnya ya? Saya nggak tega nyebutnya menanggung gitu, kesannya beban gitu ya. Yang harus membersamai beberapa adiknya gitu. Kemudian juga boleh promosi tentang bukunya nih, bukunya Ibuku Madrasah Cinta gitu ya, di-share kepada sahabat Al-Qudwa. Silakan. Seluruh sahabat Teras Al-Qudwa, saya sama sekali tidak merasa bahwa takdir yang Allah berikan kepada saya ini adalah sebuah beban amanah yang berat. Justru saya merasa bahwa saya sangat berharap dan optimis bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga. Amin. Karena apa? Karena Rasulullah yang berjanji, saya bersama kafilul yatim kahata ini seperti ini katanya. Saya sangat ingin sekali bertetangga dengan Rasulullah di surga. Amin. Nah, dan dengan karya ini saya harap semua yang memiliki keterbatasan dalam banyak hal, terutama dalam ekonomi dan sebagainya, itu jangan sampai berhenti punya cita-cita. Oke. Jadi saya hadirkan buku ini untuk seluruh warga Indonesia, baik itu seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang kakak, seorang adik, bahkan ada romansa remajanya di sini. Oke. Yang saya sengaja susupkan di dalamnya agar apa? Agar kita punya role model, agar kita punya gambaran bagaimana seharusnya kita berperan. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dalam karya ini, karena ya kita hanya manusia biasa dan apa yang saya tahu ya saya curahkan di sana. Nah, mungkin saya juga nanti mengharapkan kritik, saran, masukan. Nah, dan tidak mungkin kan tiba-tiba punya kritik, saran, dan masukan kalau nggak beli. Kalau nggak baca. Kalau nggak baca. Bisa aja di marketingnya. Iya dong, pastinya harus kita apresiasi buku sebagus ini gitu, sekeren ini ceritanya. Kalau misalkan mau pengen dapat bukunya gimana nih Pak Ivan? Caranya kita sekarang masih pre-order.
Jadi kita insya Allah cetak di bulan ini. Nah, jadi teman-teman, baru saya 1 hari kemarin, alhamdulillah sudah banyak yang respon baik. Mereka ada yang pesan 5, 2, 1 dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang ingin pesan, segera pesan sebelum tanggal 14. Siap. Nah, karena ini promonya promo murah-murahan sekali gitu kan. Oke, dibanting-banting pokoknya. Hanya 88.000. Siap. Nah, nanti 14 ke atas mungkin kita dengan harga yang berbeda. Jadi teman-teman segera list, daftarkan diri Anda, nanti bisa hubungi Teras Al-Qudah. Teras Al-Qudah boleh. Nanti kita sampaikan ke Pak Ipan nanti kalau misalkan ada yang mau pesan. Oke, gitu. Oke, Pak Ipan terima kasih banyak, Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih. Hari ini saya menemukan banyak sebetulnya bukan cuma inspirasi sih, pelajaran yang sangat berharga banget gitu ya. Bagaimana seorang kakak punya tanggung jawab yang luar biasa sekali, tapi di tengah segala hiruk pikuk bagaimana bersama adiknya tetap produktif menciptakan sebuah karya, dan ini karyanya dan layak kita apresiasi. Pak Ipan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Semoga Allah mempermudah segala jalan urusan Pak Ipan ya. Oke. Nah, sahabat Al-Qudah, demikian obrolan kita dengan Pak Ivan Said Apandi tentang bukunya, tentang keluarganya, tentang banyak hal yang bisa kita petik. Semoga ada value yang lebih yang bisa kita dapatkan di tayangan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bye-bye. Terima kasih.